Hai teman-teman semuanya, welcome back to my channel. Bersamaku Claudia. I have a PhD in dermatology and I will help you understand the complexity of your skin. Jadi belakangan ini, terutama sejak masa pandemi, yaitu masa-masa yang sangat sulit tentunya untuk kita semua, mulai banyak sekali digaungkan yang namanya self-love dan juga self-care. Nah, aku mau nanya deh ke teman-teman sekalian, apa sih arti self-love buat kalian? Jadi di video kali ini aku akan membahas tentang apa sih itu definisi self-love dan juga bagaimana cara kita mengekspresikan self-love lewat self-care, terutama dengan skincare. Jadi kalau misalnya teman-teman penasaran, just keep on watching. Oke, jadi mari kita mulai yuk dari apa sih sebenarnya definisi dari self-love itu sendiri. Nah, jadi self-love itu sendiri berdasarkan riset yang sudah aku lakukan itu adalah tentang self-acceptance. Mulai dari diri kamu secara mental dan juga fisik. Nah, lalu mungkin teman-teman sering dengar kalau self-love itu sama dengan self-care. Padahal self-love tidak sama dengan self-care. Tapi self-care bisa jadi salah satu cara kita menunjukkan rasa cinta kita kepada diri kita sendiri. Jadi kalau self-care adalah tentang meluangkan waktu yang kita miliki untuk merasa tenang dengan diri kita sendiri. Oke, jadi sekarang kita udah tahu kalau self-love itu nggak sama dengan self-care, tapi kedua hal ini adalah hal yang fundamental dan harus kita lakukan atau kita miliki demi memiliki hidup yang lebih balance dan juga lebih sehat. Jadi bentuk-bentuk self-love dan juga self-care ini tuh bisa bermacam-macam banget dan berbeda di setiap individu. Karena setiap orang kan punya persepsi atau perspektif yang berbeda-beda terhadap berbagai macam tindakan yang dilakukan di hidupnya. Nah, kalau di aku tuh suka mengekspresikan self-love lewat skincare rutin. Dan tentunya di pagi dan malam hari itu, aku benar-benar takes the time to really enjoy and recenter myself selama skincare rutin aku. Tapi kalau misalnya kalian memang bukan orang yang enjoy skincare rutin kalian, it's okay. Mungkin ada cara-cara lain, seperti misalnya kalian bisa membaca buku, misalnya take a walk outside in the afternoon, atau bahkan semudah kalian tidur lebih lama di saat kalian tuh membutuhkan istirahat. Pokoknya bentuknya bisa bermacam-macam selama kalian tuh enjoy dan merasa fulfilled saat melakukan aktivitas tersebut. Ya, jadi di sini aku mau sharing sedikit di mana aku dapat kayak pencerahan kalau self-love itu nggak selalu sama dengan self-care. Jadi mungkin beberapa tahun yang lalu, aku tuh punya persepsi yang tidak sehat terhadap kulit yang sehat. Aku selalu punya persepsi kalau aku tuh harus punya kulit yang perfect, kulit yang flawless, kulit yang honey dewy skin seperti yang ada di sosial media. Jadi aku melakukan self-care yang aku lakukan itu not out of love for myself, tapi lebih kayak untuk memenuhi ambisi aku untuk mencapai kulit yang sehat menurut aku di saat itu. Yang dimana kulit sehat menurut aku itu adalah perfect skin waktu itu. But then di saat momen-momen itu juga aku tuh sering banget merasa tertekan terhadap diri aku sendiri dan marah sama diri aku di saat kulit aku itu nggak menunjukkan hasil yang aku mau. Jadi aku tuh punya kulit yang very acne prone skin. Setiap kali misalnya ada muncul jerawat sedikit, aku tuh fokus banget sama jerawat yang muncul tersebut dan aku tuh marah sama diri aku sendiri kayak kenapa sih gue udah rawat kulit gue sebaik-baiknya tapi tetap muncul-muncul aja nih jerawatnya. And it makes me unhappy. Nah, jadi saat itu aku sadar kalau self-love itu nggak sama dengan self-care kalau kita punya mindset yang tidak tepat. Nah, jadi bagaimana sih aku memutuskan rantai kesedihan itu? Salah satu caranya adalah dengan aku menyadari atau meng-acknowledge kalau aku tuh punya definisi kulit sehat yang tidak sehat. Jadi sejak saat itu aku mulai hapus pelan-pelan persepsi aku tentang perfect skin and I'm not anymore longing for perfect skin. Dan tentunya untuk merubah persepsi tersebut, it takes a lot of time and effort, nggak mudah untuk melakukannya. Jadi kalau misalnya kalian ada di state tersebut seperti aku di masa lalu, you guys are not alone and it's okay. Dan tentunya kita semua tuh bisa merubah mindset tersebut pelan-pelan. Nah, jadi tentunya tips dari aku tentang bagaimana sih untuk merubah persepsi atau mindset kita tentang kulit kita. Yang pertama adalah untuk melakukan yang namanya positive affirmation setiap paginya. Kalau misalnya dulu kita langsung fokus tentang aduh ada jerawat baru nih di sini, aduh misalnya ada hyperpigmentation atau bekas jerawat nih di sini. Jadi di pagi hari kita melihat diri kita di depan cermin, hal yang harus kita lakukan, hal yang harus kita fokuskan adalah hal-hal yang positif. Misalnya nih ya, wah hari ini kulit aku hydrated banget ya dan terlihat glowy nih di pagi hari.
Atau misalnya, wah untung deh nih nggak ada jerawat nih di bagian dahi, dan seterusnya. Tapi kalau misalnya itu sulit banget nih untuk kalian lakukan dan kalian sering lupa, karena tentunya kita sering lebih fokus ke yang negatif-negatifnya, kalian bisa take kayak memo atau note dan kalian tempelkan di cermin kalian untuk mengingatkan kalian fokus nih ke hal-hal yang positif yang ada di kulit kalian. Nah, lalu cara yang kedua adalah untuk tidak membandingkan kulitmu dengan kulit orang lain. Seperti yang kita tahu kalau kulit kita itu adalah organ yang unik, tentunya hanya milik kita seorang. Jadi jangan kita compare nih progres kulit kita dengan teman-teman kita. Jadi pastinya skincare journey setiap orang itu akan berbeda-beda. Jadi janganlah kita bandingkan progres kita dengan progres orang-orang lain. Tapi lebih fokusin aja tentang apa sih step yang harus kita lakukan berikutnya dan apa sih perubahan positif yang sudah terjadi dibandingkan kemarin. Oke, sekarang aku membagikan beberapa tips tentang bagaimana sih how to be mindful with your skincare. Jadi kamu bisa sepenuhnya mengapresiasi kulit kamu, #self-love lewat skincare. Yang pertama yaitu mengenali kulit kita sendiri. Seperti kata pepatah, kalau nggak kenal maka nggak sayang, sama juga dengan kulit kita. Apa aja hal-hal yang perlu kita ketahui? Tentunya yang pertama seperti misalnya jenis kulit kita. Lalu yang kedua tentang apa sih concern kulit kita atau permasalahan kulit kita. Dan yang terakhir adalah untuk menerima keadaan kulit kita di saat itu. Jadi kita nggak boleh fokus sama yang negatif-negatifnya, tapi lebih, oke, sekarang I start from here, apa yang harus aku lakukan berikutnya. Dan tips yang kedua yaitu untuk mempelajari apa aja sih sebenarnya hal-hal yang fundamental dan diperlukan oleh kulit kita. Sebenarnya kulit kita itu adalah organ yang sangat-sangat pintar. Jadi kita tuh nggak perlu terlalu banyak step-step di dalam skincare rutin kita. Ada beberapa hal yang sangat fundamental yang kulit kita butuhkan dari skincare rutin. Yang pertama yaitu cleansing. Cleansing itu lebih fokus untuk mengangkat lapisan-lapisan minyak, debu, dan juga kotoran dari kulit kita, sehingga skincare rutin yang kita gunakan berikutnya itu akan bisa menyerap dengan lebih baik. Cleanser yang baik untuk kulit kita itu adalah cleanser yang memiliki pH yang dekat dengan pH natural kulit kita. Selain itu, kalau bisa tidak membuat kulit kalian itu terasa kering dan tertarik setelah kalian mencuci wajah kalian. Tapi perlu kalian ingat, walaupun cleansing ini merupakan step yang sangat penting, tapi dia itu juga bisa jadi step yang merusak kulit kita kalau kita lakukan terlalu sering. Jadi kalau misalnya kalian mencuci wajah, tidak perlu terlalu lama, tidak perlu terlalu sering, pokoknya secukupnya aja. Kalau aku sih biasanya 2 kali aja pokoknya dalam sehari. Dan jangan lupa tentunya untuk mengembalikan hydration ke kulit kalian setelahnya. Nah, lalu hal fundamental kedua yang kulit kita butuhkan adalah hydration, seperti yang tadi aku barusan bilang. Dan bentuk hydration bisa kita dapatkan dari berbagai macam step di skincare rutin kita. Kalau aku sih suka banget nih yang namanya menggunakan toner. Jadi belakangan ini sih aku lagi suka banget nih menggunakan The Body Shop Drops of Youth Bouncy Jelly Mist sebagai step toner aku. Jadi dengan hanya dispraykan saja di seluruh bagian wajah, ini tuh selain bisa meningkatkan level antioksidan di kulit kita, dia juga bisa membantu menghidrasi kulit kita. Selain kalian bisa mendapatkan hydration dari step toner ataupun mist, kalian juga bisa mendapatkan hydration dari step serum tentunya. Nah, serum yang aku lagi sering pakai itu adalah The Body Shop Drops of Youth Concentrate. Kandungan utama dari produk ini adalah berbagai macam plant stem cell extracts yang tentunya kaya akan antioksidan. Dan selain itu, hal yang paling aku suka sih dari produk ini tuh dia wanginya enak banget, seperti rasanya kayak pergi ke spa. Jadi selain memberikan hydration, antioksidan, dia tuh juga memberikan sensorial experience yang sangat menenangkan. Kalau misalnya produk-produk seperti toner, mist, dan serum tadi masih belum cukup nih level hydration-nya untuk kulit kamu masih bisa menambahkan lagi satu step moisturizer. Gunanya itu kayak untuk meng-seal, untuk menutup semua hal-hal yang kamu gunakan di atas kulit kamu sehingga tidak mudah menguap dan kulit kamu tetap terjaga kelembabannya. Dan yang terakhir yang paling penting tentunya adalah untuk menggunakan sunscreen setiap harinya. Kalian tahu nggak sih kalau permasalahan kulit yang sering kita jumpai seperti peradangan, kemerahan, flek-flek dan noda hitam itu tuh semua penyebab utamanya adalah sinar UV. Jadi penting banget untuk kita melindungi kulit kita dari dampak buruk sinar UV dengan menggunakan sunscreen setiap harinya. Oke, jadi tadi aku udah membahas tentang apa sih hal-hal yang fundamental di dalam sebuah skincare rutin. Aku lanjutin lagi ya tentang bagaimana how to be mindful with your skincare. Cara yang ketiga adalah untuk benar-benar mempelajari dan mengetahui apa yang sebenarnya kamu sukai atau kamu enjoy di dalam sebuah skincare rutin.
Jadi di tengah tren skincare yang begitu banyak, mulai dari 10 step skincare rutin, atau misalnya CSM-an, 7 skin method, nah penting banget loh untuk kamu sebenarnya mengetahui apa sih yang sebenarnya membuat kamu happy dalam skincare rutin kamu. Apakah kamu seseorang yang happy dengan skincare rutin yang simple, atau kamu memang enjoy skincare rutin yang takes more time and effort. Daripada kamu trying to fit in dengan apa yang lagi trendy di saat itu, penting untuk kita ketahui apa yang sebenarnya benar-benar brought joy to our skincare. Kalau misalnya kamu suka yang simple, then stay with your simple skincare routine. Kamu nggak perlu kayak FOMO, fear of missing out, dan mencoba atau memaksakan diri kamu untuk melakukan hal yang kamu nggak suka, misalnya dengan skincare routine yang lebih panjang. Nah ini juga sebenarnya hal yang aku pribadi rasakan. Jadi waktu itu di saat aku di Korea, aku tuh merasa kayak social pressure gitu, kayak pengen ikutan 10 step skincare rutin juga, pengen coba pakai sheet mask juga, padahal aku sebenarnya nggak gitu enjoy step-step tersebut. Jadi aku come to a realization, oke, aku sukanya hal yang simple-simple aja, and I stick with that. Nah, lalu tips yang keempat adalah untuk menjadi seorang yang lebih mindful dan juga kritis tentang apa yang kita gunakan di kulit kita. Nah, jadi di sini pentingnya nih yang namanya melakukan riset. Kita tahu apa yang sebenarnya kulit kita butuhkan. Kira-kira ingredients apa sih yang cocok untuk kulit kita? Jadi kita nggak hanya membeli skincare produk karena kita dengar teman kita pakai dan itu bagus untuk kulit dia, atau influencer ini pakai dan itu bagus untuk kulit dia. Jadi kita lebih bijak untuk tidak membeli produk hanya karena kata orang. Tadi kan aku udah bilang ya kalau kulit kita itu unik dan berbeda. Dengan kita menginvestasikan waktu dan juga pikiran kita untuk mengetahui ingredients apa yang kita gunakan di atas kulit kita, itu juga merupakan bentuk self-love. Lalu tips yang kelima adalah untuk tidak mengharapkan sesuatu efek dari skincare kalian yang tidak realistis. Seperti yang tadi aku udah bilang di awal, kayak aku dulu tuh punya goals yaitu perfect skin, dan aku tuh nggak punya definisi healthy skin menurut diri aku sendiri. Padahal kan setiap orang punya kayak standar yang berbeda-beda. Jadi kalau misalnya kalian nonton ini sekarang, kalian coba deh tulis apa sih arti kulit sehat menurut kalian, dan capailah goals healthy skin kalian, dan jangan compare nih kulit kalian dengan kulit orang lain. Nah, lalu hal yang keenam adalah untuk tidak mengharapkan sesuatu atau efek yang instan. So ya, skincare takes time. Jadi tentunya nggak ada hal yang overnight. Anggaplah skincare rutin kalian ini sebagai investasi jangka panjang untuk diri kalian sendiri. Aku juga menyarankan kalian untuk tidak termakan dengan klaim-klaim marketing yang menjanjikan hal yang terlalu bombastis dan juga tidak realistis. Lalu yang terakhir dan paling penting adalah don't be too harsh on yourself. Kalau misalnya kalian adalah acne warrior dan juga acne fighter di luar sana, kalau misalnya kalian sudah berusaha merawat kulit kalian semaksimal mungkin namun kalian masih berjerawat, it's not your fault, yang penting kalian sudah berusaha semaksimal mungkin. Kalau misalnya teman-teman merasa kalian butuh bantuan, jangan takut untuk langsung berkonsultasi saja dengan dokter kalian. Oke guys, jadi tadi aku udah membahas tentang apa sih itu definisi self-love, self-care, pengalaman aku tentang self-love, dan bagaimana sih journey aku untuk mengekspresikan self-love aku melalui skincare. Sekarang aku pengen tanya nih ke teman-teman, bagaimana sih cara kalian mengekspresikan self-love untuk diri kalian sendiri? Apakah itu melalui skincare, melalui membaca buku, dan lain-lain? Kalian bisa langsung tinggalkan aja di comment section di bawah, kita sama-sama sharing dan sama-sama belajar satu sama lain. Oke guys, jadi segitu aja untuk videonya hari ini. Thank you guys so much for watching, and don't forget to like this video, subscribe to my channel, dan juga share ke teman-teman kalian yang mungkin membutuhkan informasi ini. And yeah, hope to see you guys again on my next video. Bye guys!